lagi di Hot Room, Pak Rendal Kasali yang sudah berkeliling sebagai komisaris di berbagai BUMN, bahkan pernah di AP2 dan sekarang di PT Pos. Ini kan BUMN yang sudah pasti untung. Dan mencari uang saya kira nggak susah mendapatkan loan, apalagi dengan jaminan pemerintah. Sehingga untuk mengembalikan loan sudah pasti nggak begitu susah. Pertanyaannya, kenapa harus menjual saham ke orang asing, ke pihak asing? Bagaimana komentar Bapak? Jawabannya traffic. Ya. Kita ketahui Sumatera, di atas sana ada Singapura, ada Malaysia, itu traffic yang padat secara internasional. Tapi hari ini 99% traffic di bagian utara Indonesia ini, Sumatera Utara, Batam dan sebagainya, itu domestik. Bahkan Pak Habibie sudah bangun di Batam, kita nggak dapat juga di sana. Gitu ya. Jadi traffic ini penting sekali. Traffic itu apa? Traffic orang untuk transit, traffic untuk kargo dan lain sebagainya. Kalau 90% domestik, kita tidak dapat devisa, begitu ya. Devisa asing maksud saya, devisa internasional ini. Nah di situ targetnya memang adalah untuk mendatangkan traffic. Nah traffic ini semuanya bekerja sama. Karena sekarang perusahaan-perusahaan itu semuanya kolaborasi dasarnya. Jadi di situ kerjasamanya harus dengan operator bandara internasional yang sudah biasa dan syaratnya harus bisa mendatangkan traffic. Nah di India itu yang saya kenal si GVK, GVK yang pegang di mana Ngurah Rai itu. Dulu kita pernah ada pembicaraan waktu saya ada di sana. Nah yang satunya ini GMR ini adalah sebuah operator yang sudah sekarang ini megang di Filipina dan juga megang di Aeroporto di Paris, Charles de Gaulle, mereka pegang. Jadi mereka itu memang dibutuhkan untuk mendatangkan traffic. Nah traffic nanti mereka bisa mendatangkan kargo. Nah kita ketahui di utara kita itu terdapat arus perjalanan dari orang-orang misalnya dari Asia Selatan ya. India, Pakistan dan sebagainya itu di sana termasuk Sri Lanka pekerja kasar menuju Australia, menuju ke New Zealand, menuju ke negara-negara lain di sini. Itu banyak sekali traffic itu. Kalau kita lihat misalnya di Singapura atau di Malaysia begitu ya, itu tengah malam itu selonjoran mereka di bawah. Itu mereka pindah lagi ke sana. Tapi kan mereka kan pengelola bandara bukan pelaku perdagangan. Iya betul. Pengelola bandara tapi mereka punya network dengan traffic ini. Mereka punya hubungan. Oleh karena itu yang di set ini adalah anak perusahaan baru. Sehingga sebetulnya kalau kita ngomong dengan orang bisnis ini mudah sebetulnya. Ini adalah right issue yang baru. Bikin perusahaan baru, right issue yang 49% sahamnya dikerjasamakan dengan pihak lain. Nah mengapa dikasih 25 tahun? Karena undang-undang kita, karena ada Permendagri maksimum BGS itu adalah 30 tahun. Satu. Yang kedua, Bang Hotman, kalau orang chip in taruh uang kecil, ya setahun 2 tahun wajar lah. Tapi kalau dia taruh triliunan rupiah, nggak ada yang mau dong cuman setahun 2 tahun. Apalagi harus bangun yang namanya Aerocity. Kan konsep airport sekarang menjadi Aerocity begitu ya. Aerocity itu nanti harus bangun kawasan di sana sehingga orang datang situ bisa ada hotel transitnya. Ada sektor keuangannya di sana, ada kawasan propertinya. Jadi kawasan ini masih sangat luas yang bisa diperluas. Kenapa tidak dengan perjanjian misalnya technical assistance agreement atau perjanjian biasa dengan menyewa para ahli? Oh ini harus dapat tiga-tiganya. Jadi dapat tiga-tiganya di sini. Jadi ada asetnya bisa dikembangkan, kemudian bisa dapat expertise-nya. Jadi mereka harus mentrain orang-orang kita. Dan satu lagi trafficnya mereka harus datangkan tiga-tiganya. Kalau misalnya technical saja, kita sudah banyak bikin gedung banyak tapi orang nggak datang. Begitu, apalagi dalam suasana pandemi ini yang paling menderita kan airport, airlines dan sebagainya. Oke Pak Andre, ya silakan. Ini tuan rumah nih yang salah satu yang menyetujui kalau nggak salah ini, termasuk di Komisi 6. Jadi gini Bang, kita harus memberikan informasi yang utuh sama silakan, rakyat. Pak. Jadi tanggal 23 November yang lalu, Angkasa Pura mengumumkan ada strategic partnership. Ya, kerjasama strategis, kemitraan strategis antara Angkasa Pura dengan GMR yang tadi dijelaskan oleh Bapak-bapak Bang Rendal Kasali, Bang Martin sama Pak Toto tadi ya, bahwa ada kerjasama di mana Angkasa Pura 2 membentuk GV dengan GMR ya, namanya Angkasa Pura Aviasi. Nah, di mana sahamnya? Ini sahamnya 51% itu punya AP2. Jadi mayoritas itu GV ini masih AP2. 49% GMR. Ya.
Lalu kerjasama ini ya untuk konsensi operasi, ya bukan kepemilikan. Jadi kepemilikan itu 100% masih dikuasai AP2. Ya. Lalu apa keuntungan yang didapatkan oleh negara? Yang pertama adalah ya setelah tanda tangan kontrak nanti 23 Desember. Jadi belum tanda tangan belum. 23 Desember nanti akan tanda tangan kontrak. Negara akan dapat namanya upfront payment 1,58 triliun. Nah, 1,58 triliun ini bisa dipakai oleh AP2 untuk misalnya pengembangan bandara-bandara lain, revitalisasi, misalnya Kampung Mahotman nih, Silangit. Bandara Silangit itu masalahnya apa? Runway-nya pendek. Nah, itu uang itu bisa dipakai untuk memperpanjang runway. Jika Bang Hotman pulang ke kampung bisa gampang sama Martin, lihat kampung dan dapilnya. Nah, itu contohnya, Bang. Nah, yang kedua, Bang. Manurung. Ya, yang kedua, Bang, ada komitmen investasi 56 triliun dalam 25 tahun. Dalam 25 tahun. Dan 3 tahun pertama ada capex 3 triliun yang harus diinvestkan. Segera. Untuk apa capex itu? Pertama, bikin runway tambahan. Lalu perluasan gedung bandara. Lalu juga fasilitas bandara yang lain 3 triliun itu. Ya, termasuk yang disampaikan tadi bikin Aero City semuanya. Non komersial, non aero. Nah, lalu Bang, yang perlu saya jelaskan, dari Asia Selatan itu potensi luar biasa. Nah, yang benci sama Kuala Namu siapa sih? Singapura sama Malaysia. Karena ancaman bagi Singapura dan Malaysia, bagi Changi dan Kuala Lumpur itu adalah Kuala Namu. Nah, kita kerjasama dengan GMR itu dengan komitmen memastikan traffic Asia Selatan itu dari India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, apalagi negara di situ, itu Maldives itu masuk ke Kuala Namu. Jadi yang 1 juta itu bisa bertambah. Jadi Anda mau pindahkan dari Singapura begitu? Rencananya kita bertarung. Ya. Nah, jadi Bang, jadi mereka akan investasi bayar dulu nanti setelah 23 Desember 1,58 triliun. Lalu dalam 3 tahun pertama mereka investasi capex 3 triliun ya. Lalu dalam 25 tahun dia 56 triliun. Jadi tidak ada pengalihan aset, tidak ada yang dijual oleh AP2 ke asing. Keuntungan, jadi gini, kan 49-51%. Ya. Nah, GV ini ya, Angkasa Pura Aviasi ini yang berkewajiban setiap tahun menyetor dividen. Keuntungan pengelolaan bandara itu disetor. Ya, oke. Ke AP2. Jadi negara dapat uang tahunan lagi dari dividen. Ibu Nebi, jadi gimana itu penting informasi utuhnya, Bang. Komentarnya bagaimana? Ya, kita dari pemerintah setidaknya kita harus jelas statusnya. Ini dijual saham atau kerjasama? Ini 2 hal yang berbeda dari kata itu. Dan perlu penjelasan mengenai status dari aksi korporasi ini. Apakah ada pernah contoh dilakukan oleh BUMN yang lain di Indonesia? Ya, ini kan baru terjadi ya, namanya apa? Kemitraan strategis. Nah, apakah pernah terjadi di BUMN Indonesia? Nah, kita harus jelas dengan undang-undang peraturan BUMN yang berlaku. Dan terus juga kan kita harus pastikan GMR itu, apakah mereka itu perusahaan kita gandeng itu investor tadi itu kita sudah mendapat informasi atau data yang bahwa mereka bisa mampu mengelola bandara ini seperti yang kita harapkan. Ya, kita harapkan tentu ke depan kalau ini terjadi mengelola bandara tentu untuk kepentingan nasional gitu. Jadi apa yang Ibu ragukan terhadap investor asing ini? Ya pertama ialah masalah ini yang pasti kita harus jelas informasi data tentang perusahaan kita gandeng ini. Ya, ini kan baru pihak dari BUMN-nya yang menginformasikan. Tapi kami dari Komisi 6 belum mendapatkan informasinya. Besok kami mungkin akan minta informasi dengan Pak Menteri bagaimana kualitas daripada perusahaan yang kita gandeng ini. Apakah nanti sesuai dengan harapan kita? Oke, kita akan kembali lagi setelah headline nanti. Jangan kemana-mana.